bersama Mbak Riris dan Mas Damar. hari ini kita akan kembali di sekolah minggu online. Nah, adik-adik, kemarin kita udah ngerayain Natal ya Mas Damar ya? Ya. Oke, apa arti Natal teman-teman? Kelahiran Tuhan Yesus, kelahiran juru selamat kita. Oleh karena itu, sekarang kita memuji Tuhan. Kita akan memulai sekolah minggu ini. Kita akan puji dari terbit matahari. Mari Mas Damar. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita pujikan sekali lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Iya, dari terbit matahari sampai terbenam kita harus memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik, untuk memulai sekolah minggu hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini. Kami boleh bersekolah minggu di tempat rumah kami masing-masing. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu untuk memulai sekolah minggu pada saat ini. Kiranya Engkau sendiri yang membuka hati, mata, dan telinga kami sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kamu serahkan Tuhan jalannya sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita sudah berdoa ya adik-adik. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kita mau bernyanyi dulu, menyiapkan hati kita. Kita mau pujikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita pujikan lagi.
adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Kakak Vici. Kita panggil Kakak Vici bersama-sama. 1, 2, 3. Kak Vici. Iya. Halo Kak Vici. Halo. Selamat Natal. Selamat Natal adik-adik. Nah, adik-adik kita akan belajar bersama-bersama dengan Kakak Vici. Oleh karena itu sekarang disiapkan dulu ya. Silakan Kakak Vici. Adik-adik sekalian, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Jangan lupa tutup mata, lipat kedua tangan. Tuhan Yesus yang luar biasa baik, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan mengikuti setiap perkataan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati acara sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala dosa yang kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Pasti yang di rumah semuanya baik-baik aja, sehat-sehat kan? Apakah ada yang bersuka cita? Pasti semuanya bersuka cita. Kakak Vici mengucapkan selamat Natal buat kalian semua yang ada di rumah. Semoga kalian merayakan Natal tahun ini juga tetap sukacita ya. Jadi kita mau belajar banyak pada minggu ini. Kita mau membuka Alkitab kita di Lukas 2 ayat 22 sampai 40. Ada yang bisa baca? Kalau ada yang udah bisa baca, baca sendiri-sendiri. Kalau yang belum bisa baca, bisa dibacakan oleh orang tuanya ya. Yuk kita buka Lukas 2 ayat 22 sampai dengan 40. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang, ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan ketika selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan,
Kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah, adik-adik semuanya, kita baru saja membaca firman Tuhan yang tertulis di Lukas 2 ayat 22 sampai 40. Kira-kira kita belajar apa ya dari sini? Kita belajar tentang Simeon dan juga Hana. Siapa sih Simeon? Simeon itu sudah kakek-kakek, dia sudah berumur lanjut, tetapi satu hal yang perlu kalian tahu bahwa Tuhan menjanjikan sesuatu yang sangat luar biasa baginya. Kira-kira apa janjinya? Tuhan menjanjikan bahwa Simeon tidak akan mati sebelum ia melihat juru selamat. Coba dibayangkan, dia tidak akan mati sebelum dia bertemu Tuhan Yesus. Lalu ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, dia mendengarnya dan bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Coba tebak bagaimana perasaan Simeon pada saat itu. Tentu saja dia senang, dia bersuka cita, dan pada akhirnya dia berkata kepada Tuhan. Kita baca di ayat 29 ya. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Saking bersukacitanya Simeon atas kehadiran Tuhan Yesus, dia pada akhirnya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah melihat juru selamatku, jadi Engkau bisa mengambilku. Lalu ada satu lagi teladan yang bisa kita lihat dari selain Simeon, yaitu Hana. Siapa sih Hana? Hana juga seorang nenek-nenek. Coba tebak umurnya berapa? Kita tadi sudah membaca bahwa dia itu sudah berumur sangat lanjut. Umurnya 84 tahun. Adik-adik umurnya berapa? Kakak Vici berapa? Nenek-nenek kalian berapa? 84 tahun bukanlah umur yang masih muda. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia rajin berdoa, dia rajin berpuasa, sama seperti Simeon. Dan ternyata dia juga menantikan juru selamat. Dan ketika dia melihat juru selamat, dia berjumpa dengan juru selamat, responnya sama seperti Simeon, bersukacita. Dia senang sekali. Nah, adik-adik semuanya, lewat Simeon dan juga Hana ini, kita bisa mempelajari bahwa Tuhan Yesus itu hadir di dunia, membawa berita keselamatan, membawa berita damai sejahtera bagi kita semua, dan sudah sepatutnya kita bersukacita. Jadi adik-adik semuanya jangan lupa untuk bersukacita. Kalian bisa tunjukkan wajah sukacita kalian ke orang tua kalian, ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian, ke semua orang yang kalian temui hari ini, besok, besoknya lagi. Pokoknya jangan lupa bersukacita. Nah, adik-adik semuanya, sekian firman Tuhan yang kita dengarkan minggu ini. Semoga adik-adik semua bisa terus bersukacita, dan kita juga percaya bahwa kehadiran Tuhan Yesus itu memang membawa keselamatan dan juga damai sejahtera buat kita semua. Adik-adik semua, apakah bersukacita? Wow, Kak Vici seneng banget. Ternyata adik-adik semua yang di rumah juga bersukacita. Baiklah, kalau begitu kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang dapat kami dengar dan kami pelajari pada siang hari ini. Ya Bapa, kiranya firman-Mu yang telah kami dengar ini tidak hanya keluar dari telinga kiri kami Tuhan, tetapi juga dapat hidup di dalam hati kami, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat memaknai firman-Mu ini dan bersukacita dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa atas kehadiran-Mu di dunia ini. Dan kiranya Tuhan sertai kami setiap hari, sehingga kami dapat bersukacita dan dapat menebarkan damai sejahtera bagi sesama kami. Ampuni segala dosa yang telah kami berbuat Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Oke adik-adik, sekarang kita udah dengerin firman Tuhan. Baiknya kita nyanyi lagi ya. Kakak Vici panggilin Kak Riris ya. Kak Riris. Adik-adik, kita tadi udah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Vici. Kita belajar tentang Simeon dan Hana, bahwa Tuhan Yesus itu adalah jawaban dari pertanyaan dari kehidupan Simeon dan Hana. Betul adik-adik? Iya, mereka bersuka cita sekali setelah bertemu dengan Mesias. Oleh sebab itu kita juga harus bersuka cita. Mbak Riris bersuka cita, Mas Damar bersuka cita. Kita akan menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-puji di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-puji di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Iya, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita kita penuh. Terima kasih sudah bersama kami hari ini. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.